Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang evolusi mamalia dan bagaimana mamalia dapat beradaptasi dan ada sampai sekarang. Sebelum jauh membahas, kita harus tahu dulu evolusi itu apa. Evolusi adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup atau komposisi genetiknya yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan adaptasi adalah cara makhluk hidup dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, sekarang sudah paham ya apa itu evolusi dan adaptasi. Sekarang kita akan membahas salah satu makhluk hidup dari kelas salah satu film Chordata yang memiliki ciri khas yang yaitu memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Untuk lebih jelasnya kita langsung dengarkan penjelasan dari Inanik ya. Baik teman-teman, ikut aku yuk bahas perjalanan evolusinya. Menurut teori evolusinya, mamalia diperkirakan telah muncul sejak 220 juta tahun lalu dan tidak begitu lama sejak dinosaurus ada. Awal mulanya, mamalia adalah Synapsida. Synapsida adalah kelompok Reptiliomorpha yang memiliki bukaan temporal. Synapsida merupakan pewarisan reptilia yang membawa pada mamalia dan perlahan berevolusi semakin banyak mirip mamalia. Meskipun bukan mamalia sejati, Synapsida ini memiliki sejumlah karakter seperti mamalia loh, antara lain berambut dan memakan serangga di malam hari. Akan tetapi, mereka masih bertelur. Beberapa mamalia arboreal menjadi primate. Salah satu keturunannya lalu berkembang menjadi manusia modern. Pada awal periode Kreta, ada 3 jenis keturunan utama mamalia muncul, yaitu Monotreme, Marsupialia, dan Eutheria. Yuk kita simak satu persatu penjelasannya oleh Syafira. Monotremata hanya ditemukan di Australia dan Papua Nugini, dipresentasikan oleh 1 platypus dan 4 spesies lainnya. Monotremata merupakan nenek moyang bagi Amniota yang dipertahankan pada sebagian besar reptil. Lalu yang kedua ada Marsupialia, memiliki karakter-karakter turunannya yang tidak dimiliki oleh Monotremata. Marsupialia memiliki laju metabolik yang lebih tinggi dan puting yang menyediakan susu serta melahirkan anak. Embrio berkembang di dalam uterus dan saluran reproduksi betina. Lapisan embrio membentuk plasenta, yang mana plasenta merupakan struktur tempat nutrisi berdifusi ke dalam embrio dari arah induknya. Terakhir yaitu Eutheria atau biasa disebut mamalia plasenta, karena plasentanya jauh lebih kompleks daripada Marsupialia dan juga memiliki masa kehamilan yang lebih lama daripada Marsupialia. Kita lihat konvergensi evolusi mamalia Marsupialia dan mamalia Eutheria. Baik, sekarang kita bahas cabang dari garis utama mamalia tadi ya. Satu cabang mamalia Eutheria terdiri atas ordo Insectivora, semacam tikus yang mirip dengan mamalia awal, dan ordo Chiroptera atau kekelawar yang kaki depannya termodifikasi menjadi sayap. Kemungkinan berkembangnya dari Insectivora yang memakan serangga terbang. Cabang kedua dimulai dengan garis keturunan herbivora atau pemakan sayuran berukuran sedang yang mengalami satu radiasi adaptif yang sangat luar biasa selama masa tersier yang akhirnya menghasilkan ordo modern seperti Lagomorpha, contohnya kelinci dan kerabatnya, Sirenia, contohnya sapi laut, Proboscidea, contohnya gajah, dan Cetacea, contohnya lumba-lumba dan paus. Cabang ketiga dalam evolusi mamalia Eutheria menghasilkan ordo Carnivora atau pemakan daging yang meliputi kucing, anjing, rakun, sigung, dan pineod atau sejenis anjing laut dan beruang laut. Karnivora memungkinkan muncul pertama kali selama awal zaman Mesozoikum yang teradaptasi untuk berenang. Cabang terakhir dan merupakan adaptif mamalia Eutheria yang paling luas menghasilkan kompleks primata Rodentia. Ordo Rodentia meliputi tikus, mencit, bajing atau tupai, dan berang-berang.
Itu beberapa cabang dari garis keturunan utama mamalia. Berdasarkan fosil yang ditemukan, para ilmuwan menemukan makhluk kecil yang ditemukan di timur laut Cina, sehingga mengetahui kapan mamalia terpecah menjadi dua kelompok, yaitu mamalia berplasenta dengan anak yang berkembang dalam perut ibunya dan marsupial yang membesarkan anak-anak dalam kantong ibunya. Kedua kelompok itulah yang saat ini meliputi 99% mamalia yang ada di dunia ini. Fosil ini ditemukan sekitar 125 juta tahun yang lalu. Artinya, percabangan dari satu jenis mamalia menjadi dua jenis yang berbeda juga diperkirakan dimulai pada saat itu. Nah, kali ini kita akan membahas evolusi paus, di mana kita tahu kalau paus adalah jenis ikan, namun termasuk ke dalam spesies mamalia. Pada awalnya, nenek moyang paus menyerupai rusa kecil dengan 4 jari, yang mana masing-masing jari memiliki kuku kecil. Fosil paus prasejarah tertua berasal dari 53 juta tahun yang lalu dan ditemukan situs-situs di Himalaya Hindia Utara, dan juga saat ini ditemukan di Pakistan. Catatan fosil mengisahkan transisi terhadap paus kuno hidup di air diibaratkan seperti berang-berang sambil tetap mempertahankan kemampuan jalan di daratnya. Selanjutnya ada evolusi primata. Primata yang paling awal diketahui merupakan penghuni pohon, dan banyak karakteristik primata merupakan adaptasi terhadap kebutuhan-kebutuhannya bagi kehidupannya di pohon. Tangan dan kakinya yang bisa memegang memungkinkan primata untuk bergelantungan di cabang pohon. Semua primata masih ada, memiliki jari kaki yang besar dan terpisah jauh dari kaki yang lain, sehingga primata bisa memegang cabang pohon dan pohonnya. Ada 3 kelompok utama primata yang masih ada. Yang pertama, lemur-lemur Madagaskar, kukang, dan poto dari wilayah tropis Afrika dan Asia Tenggara. Kedua, Tarsius yang hidup di Asia Tenggara. Dan ketiga, Arthropoid. Manusia juga termasuk mamalia loh. Nah, evolusi manusia baru-baru ini mengacu pada adaptasi dan seleksi hanyutan genetik evolusioner dalam berbagai populasi manusia modern secara anatomis. Sejak peristiwa pemisahan dan penyebaran manusia pada zaman Paleolitik Tengah sekitar 300.000 tahun sebelum Masehi sampai dengan 50.000 tahun sebelum Masehi, sampai zaman modern, dan evolusi masih akan terus berlangsung sampai masa yang akan datang. Lalu, apa penyebabnya mamalia dapat berevolusi sampai sekarang? Secara umum, evolusi mempunyai mekanisme yaitu penyimpangan gen, migrasi gen, dan seleksi alam. Maka dari itu, syarat pertama untuk spesies adalah tekanan seleksi yang santai. Hal ini baru dicapai oleh mamalia pada waktu reptil yang berkuasa telah punah. Dengan lenyapnya sebagian besar reptilian, berbagai macam habitat tersedia untuk dihuni oleh mamalia. Gimana, sudah paham ya tentang evolusi dan adaptasi? Kita mengambil contoh dari kelas mamalia ya, contoh yang lainnya masih banyak kok. Namun, untuk mekanisme evolusinya kurang lebih sama ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.